Arumi bebas menentukan jodohnya sendiri. Akhirnya, si mantan ngamuk kepada Arumi, karena Arumi lebih memilih Mas Tresno. Kamu ya, dan kamu akan menyesal seumur hidup. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada Mas Tresno dan juga Arumi yang datang ke sebuah tempat reuniannya, di mana tempat yang pertama Arumi salah gedung, kemudian setelah keliling-keliling, akhirnya Arumi bertemu dengan teman semasa SMA-nya dulu, plus juga mantan. Udah ditungguin loh kamu ini. Hai. Baik-baik. Dikarenakan Mas Tresno dengar alunan musik, Mas Tresno langsung bergoyang sama biduan. Semua teman-teman Arumi mentertawakan Arumi, dan akhirnya, Arumi dan Mas Tresno pulang, dan mengembalikan Mas Tresno kepada Wita, karena Arumi nyewa Mas Tresno kepada Wita, untuk menjadi pacar pura-pura Arumi. Mana tasku? Janjinya kan dia bener jadi pacar aku, baru aku kasih tasnya ini aja berantakan. Kemudian mantan Arumi sangat terbakar api cemburu, karena Arumi sudah memiliki pasangan yang lebih ganteng dari dirinya. Dan kedua temannya si mantan Arumi, mengusulkan si mantan untuk nikung kembali Arumi, wedeh. Kalau masih cinta itu mbok deketin lagi aja. Mumpung jangan. Di saat Arumi pulang ke rumahnya, Arumi dikagetkan dengan pintu rumahnya yang sudah terbuka sendiri. Di saat Arumi mau memukul orang yang ada di dalam rumah, ternyata ibunya Arumi yang datang, niatnya mau ngasih surprise si ibu ini. Keesokannya, Arumi menemui Wati lagi, karena mau meminta Mas Tresno untuk jadi pacar pura-puranya lagi, dan Wati tentu saja mau, karena ada uangnya. Waduh parah bener si Wati, pacar kok disewa-sewain. Ya wes. Kayak gitu ya? Yaudah, yuk. Wati memohon kepada Mas Tresno untuk mau jadi pacar pura-puranya Arumi. Si Wati ngasih alasan kalau ia dikejar-kejar sama penagih hutang. Makanya terpaksa harus nyewain Mas Tresno kepada Arumi, karena ada uangnya. Lantas, Mas Tresno yang kasihan pada Wati, mengikuti apa saja kata Wati. Sesampai di sebuah restoran, Mas Tresno kebelet pipis, dan mondar-mandir di dalam toilet, sampai-sampai office boy mengira Mas Tresno adalah maling. Dan dijemput oleh satpam. Waduh, untung saja ada Arumi dan ibunya, jadi aman atuh. Loh iya kenal saya, ini pacar saya. Iya tuh, aduh. Ini ada. Di malam harinya, di saat Mas Tresno jualan di angkringan, ternyata teman-teman Arumi mempergoki Mas Tresno, dan mengambil fotonya Mas Tresno, dan kedua teman Arumi ngasih foto itu kepada mantannya Arumi. Mereka tahu bahwa Mas Tresno bukan pengusaha sukses. Di lain sisi, Mas Tresno mengajak ibunya Arumi untuk jalan-jalan dengan menaiki delman. Si ibu sangat senang dan bahagia kali. Ditambah lagi dengan Mas Tresno mengajak ibu Arumi untuk belanja di pasar tradisional. Si ibu makin suka dan tertawa lepas. Nah, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian kita beralih kepada Wati yang ditagih oleh karyawan hotel. Karena sudah menumpuk keuangan hotel yang belum dibayar, Wati sangat auto panik. Duh, gak ada kabar gini lagi. Kemudian, di lain sisi Mas Tresno dan Arumi tumbuh momen romantis, di mana mereka meniup api di tungku. Wedeh, oh walah. Malam-malam Wati menghampiri Mas Tresno, dan meminta tolong kepada Mas Tresno, karena ayahnya masuk klinik, dan Wati tidak ada uang. Mas Tresno pun ngasih ATM-nya kepada Wati. Oh walah bodoh kali Mas Tresno, dikibulin terus oleh Wati. Ini pegangin kartu ATM-ku ya. Itu passwordnya, itu ulang tahun aku. Udah sekarang kamu. Kemudian, mantan si Arumi ngasih tahu semuanya kepada ibunya Arumi, kalau Mas Tresno bukan pengusaha sukses, melainkan hanya jualan di angkringan. Si ibu sangat kecewa kepada Arumi dan Mas Tresno. Si ibu jatuh pingsan. Setelah itu, sifat aslinya Wati diketahui oleh Mas Tresno. Wati sering bohong kepada Mas Tresno,
bilang butuh uang untuk pengobatan ayahnya lah, apalah. Itu semua hanya akal-akalan Wati, karena Wati ingin hidup enak, dan Mas Tresno memutuskan hubungan sama Wati. Rasakan lu Wati. Beb, kita udah selesai. Enggak, kok Mas kayak begini sih aku? Si Ibu Arumi udah kembali membaik keadaannya, dan Arumi mengatakan kalau ia akan menikah dengan mantannya itu, tapi, si Ibu mengatakan bahwa, si Ibu tidak pernah memaksakan jodohnya Arumi. Arumi bebas menentukan jodohnya sendiri. Akhirnya, si mantan ngamuk kepada Arumi, karena Arumi lebih memilih Mas Tresno. Kamu ya, dan kamu akan menyesal seumur hidup. Di akhir cerita, di mana mobilnya Arumi tiba-tiba mati di depan rumah orang kaya, tidak lama dari gerbang keluarlah Mas Tresno. Arumi sama ibunya sangat kaget, ternyata, Mas Tresno adalah pengusaha angkringan sukses. Tuh, buktinya, rumah bagus, mobil ada, sukseslah pokoknya. Dan Mas Tresno mengatakan kepada Arumi, bahwa Arumi sudah mengikat hatinya Mas Tresno, dan Mas Tresno sangat mencintai Arumi, dan mereka pun bersama. Manuki alangan dari bukti tapak. Pelajaran yang dapat kita petik adalah, kalau mau lihat karakter seseorang, lihatlah ketika ia marah, dan jangan pernah menilai kesuksesan orang dari sebuah pekerjaannya apa, mau jual bakso, jual kambing, apalah, yang terpenting, semua orang bisa sukses dengan caranya sendiri. Kami Susuka Story ID pamit undur diri. Sekian terima kasih, bye-bye.